Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dian Pertiwi, NIM 2011-80232. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kita mulai dari definisi zakat. Nah, definisi zakat itu ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa atau etimologi, zakat diartikan suci, kemudian tumbuh, berkembang, berkah, dan beres. Semua itu akan tergambar pada harta, jiwa, dan perilaku kita. Ketika kita mau berzakat, maka suci harta kita, jiwa, dan perilaku kita. Kemudian tumbuh, harta yang kita gunakan untuk berzakat itu oleh Allah akan diganti dengan yang lebih banyak. Kemudian jiwa kita tumbuh menjadi jiwa yang mempunyai perilaku yang baik, dan seterusnya. Secara istilah atau terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Artinya, zakat itu ada kadarnya dan zakat itu juga ada yang berhak menerimanya. Kan ada yang tahu macam-macam zakat? Nah, macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa, kemudian zakat mal atau zakat harta. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah adalah secara bahasa artinya kesucian. Nah, kalau sedangkan secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Jadi, zakat fitrah adalah zakat kesucian yang mana dikeluarkan setiap bulan Ramadan atau setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian, hukum zakat fitrah itu apa sih? Hukum zakat fitrah yaitu wajib atau fardu ain. Artinya di sini apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai untuk berzakat? Bahan yang bisa dipakai untuk berzakat yaitu bahan makanan pokok yang dia itu mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Nah, kalau di Indonesia saat ini, bahan makanan pokok kehidupan sehari-hari adalah beras. Lalu, berapa kadar yang harus kita keluarkan untuk berzakat? Nah, kadar zakat yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilogram. Jadi kita ingat bahwasanya kewajiban setiap jiwa, setiap umat itu wajib mengeluarkan zakat 2,5 kilogram per jiwanya. Kemudian, syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Mengapa seperti itu? Karena zakat termasuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat adalah berzakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Jadi setiap umat Islam, orang yang beragama Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua yaitu mengalami kehidupan di bulan Ramadan.
Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan itu wajib dizakati. Dan juga seseorang yang dia itu meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, dia mampu membayar zakat. Artinya, dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jikalau seseorang tersebut tidak mampu untuk membayar zakat, berarti dia adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, rukun zakat fitrah itu apa aja sih? Nah, rukun zakat fitrah yang pertama, dia itu harus mempunyai niat. Karena niat di sini adalah sesuatu hal yang sangat pokok. Innama a'malu biniyah, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kemudian adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian adanya mustahik. Ingat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat yaitu adanya harta. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana niat untuk berzakat fitrah? Nah, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, tadi sudah tahu syarat, rukun, sekarang waktu berzakat fitrah itu kapan? Nah, waktu berzakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, waktu takjil. Waktu takjil untuk membayar zakat fitrah itu dibolehkan. Nah, dilakukan sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Kemudian yang kedua yaitu waktu wajib. Hukumnya ya wajib. Semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang lebih utama atau lebih afdol yaitu sejak sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, dalam waktu lebih utama ini yang menjadi patokan adalah tempat tinggal kita di mana kita melaksanakan sholat Id. Ya, dalam zakat ini ada istilah-istilah yang harus kita pahami agar kita mengerti apa maksud dari istilah-istilah tersebut. Yaitu yang pertama, nisab atau batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian ada yang namanya haul. Haul itu adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Nah, kemudian mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Kemudian muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Harus diingat ya, semua ini sangat berkaitan dengan zakat. Selanjutnya yaitu zakat mal. Harta kita itu merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu, kita tidak boleh menganggap bahwa semua harta kita itu adalah hasil kerja keras kita, melainkan harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan di dalam sebagian harta kita itu terdapat bagian orang lain atau hak orang lain yang harus kita berikan. Maka dari itu, dalam hal ini zakat mal atau zakat harta perlu kita ketahui dan perlu kita bahas. Mulai dari pengertian zakat mal itu sendiri. Yang pertama, zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang.
Jadi ketika seseorang memiliki harta sudah mencapai nisab dan haulnya, maka ia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian secara istilahnya, zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Jadi zakat mal itu akan membersihkan pada harta kita. Kadar zakat yang harus kita keluarkan, zakat harta yang harus kita keluarkan yaitu 2,5%. Kemudian syarat-syaratnya atau kriteria dari zakat harta itu apa aja? Nah, yaitu meliputi yang pertama beragama Islam. Kembali lagi bahwasanya zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian dimiliki secara sempurna, melebihi nisab, melewati haul, melebihi hajat atau kebutuhan, selamat dari hutang. Artinya harta itu memang benar-benar miliknya, tidak karena pinjaman. Nah, kita berlanjut pada mustahik zakat. Apakah ada yang ingat mustahik itu apa? Ya, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Di sini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama lil fuqara atau fakir. Kemudian yang selanjutnya miskin. Kemudian amil, mu'alaf, budak atau rikob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil. Fuqara artinya dia itu tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Sedangkan miskin, dia itu masih punya penghasilan akan tetapi tidak cukup untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, amil itu sendiri adalah petugas pengumpul zakat sampai kepada pembagiannya. Mu'alaf yaitu diharapkan atau dia itu sudah masuk Islam, atau dia sudah masuk Islam akan tetapi imannya itu masih lemah. Dengan adanya zakat, dengan dia mendapatkan bagian zakat, maka diharapkan dia di dalam agama Islam dia merasa teramut dan merasa orang Islam itu mempunyai kepedulian yang tinggi sesama manusia. Kemudian budak artinya di sini menebus diri untuk merdeka. Ghorim itu orang yang keberatan hutang atau untuk menyambung hidupnya itu menggunakan hutang. Kalau dia tidak berhutang maka dia itu tidak bisa bertahan hidup. Dalam hal ini hutang itu hutang untuk bertujuan yang baik, bukan untuk yang hal-hal maksiat. Sabilillah yaitu orang yang mengikuti perang fisik membela agama Islam. Sedangkan ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal yang mana perjalanannya itu untuk hal-hal yang baik-baik seperti menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar tentang 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ditegaskan kembali bahwa zakat mal kadarnya itu adalah 2,5% dan untuk zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok dengan kadar 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kg. Kita setelah mengetahui tentang pengertian zakat, syarat-syarat zakat, rukun zakat, maka kita akan membahas tentang hikmah zakat. Jadi apa yang kita dapatkan dari kita berzakat itu? Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah, dan jika kalian kufur maka ingatlah siksaku Allah sangatlah pedih. Jadi
Dengan kita berzakat itu artinya kita sangat bersyukur atas harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita mau berbagi, kita mau menyumbangkan sedikit untuk orang lain, itu subhanallah. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial, artinya menyamaratakan antara orang yang kaya dan yang miskin. Dengan hal itu, orang miskin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Kemudian menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Sudah jelas seperti halnya pengertian bahwa zakat itu adalah berarti suci atau kesucian. Dengan berzakat maka sucilah diri kita dari dosa dan jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang tenang. Selanjutnya menumbuhkan sifat dermawan dan mengikir sifat kikir. Selanjutnya alat pembersih harta dan menghindarkan dari ketamakan orang jahat. Selanjutnya menolong, membantu dan membina kaum duafa. Kemudian mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Semoga bermanfaat. Jadi semuanya itu sangat penting untuk kita pelajari agar kita tidak terlena bahwasanya harta yang kita miliki merupakan titipan Allah dan sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan.